Qala Syekh An-Najdi, akhirnya iblis itu berkata tuh, kakek-kakek dari Najd itu berkata, al-qawlu ma qala ar-rajul. Tuh, itu ide paling cakep begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatu rahimakumullah, setelah kita selesaikan ceritakan tentang Bai'ah Aqabah yang kedua atau yang dikenal dengan Bai'ah Aqabah Al-Kubra. Kemudian mulai Tala'i Al-Hijrah, mulai para kaum muslimin berangkat berhijrah menuju negeri hijrah, yaitu negeri Madinah, Yang kita telah ceritakan juga tentang ujian-ujian yang dialami para kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Di antara mereka ada yang terpisahkan dari anak dan istrinya dan suaminya. Ada yang mereka akhirnya mesti pergi dari Madinah dan hilang semua harta kepemilikannya dan lain-lain. Ada yang ditangkap oleh para kaum muhajirin dan ditahan, disandera oleh para kaum Quraisy, ditahan dan disandera, dan seterusnya. Nah, kemudian bab selanjutnya, fi darin nadwah barlaman Quraisy. Barlaman ini parlemen, maksudnya rapat parlemen Quraisy, di Darun Nadwah. Mereka nih melihat kondisi yang terjadi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bersama para pengikutnya menemukan shelter, menemukan tempat baru untuk perlindungan mereka, dan di situ mereka menyusun kekuatannya. Ini menjadi hal yang sangat mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan besar pada diri kaum musyrikin Quraisy, dikarenakan beberapa faktor, Dikarenakan yang pertama, mereka faham secara personal bagaimana syakhsiyah atau kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berefek kepada mereka yang beriman dan mengikutinya. Betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang memiliki leadership yang sangat kuat, sehingga ini akan berefek kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama yang beriman kepadanya. Dikarenakan juga mereka memahami betapa kuat tekad dan semangat para orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya. Betapa mereka siap untuk berkorban dengan apapun yang bisa mereka korbankan demi perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kaum musyrikin mengetahui hal itu. Juga dikarenakan apa? Dikarenakan kabilah-kabilah yang ada di Aus dan Khazraj yang berada di Madinah ini, mereka juga kabilah yang dikenal memiliki kekuatan tempur yang membuat kabilah-kabilah lain di luar Yathrib ini segan sama mereka. Aus dan Khazraj ini dikenal memang memiliki juga kekuatan yang memang luar biasa, membuat kabilah-kabilah yang lain segan kepada Yathrib, tempatnya Aus dan Khazraj, Dan kemudian juga mereka juga melihat apalah lagi mereka dapat menangkap bahwa kabilah Aus dan Khazraj ini juga mereka condong sekarang lebih untuk bersatu dan kemudian memadukan kekuatan setelah capek sebelumnya melewati masa yang panjang dari peperangan kabilah Aus dan Khazraj ini. Kemudian juga para kaum musyrikin Quraisy memahami bahwasanya Madinah itu memiliki posisi geografis yang strategis untuk perjalanan-perjalanan dagang dan lain-lain. Di mana jalur-jalur bisnis itu melewati Madinah banyaknya. Baik mau bisnisnya kaum Quraisy kalau mau pergi ke Yaman,
atau mau pergi ke Syam, ini Madinah memang tempat mereka lewat, ya. Memiliki posisi yang sangat strategis dari sisi geografis Madinah ini, ya. Para penduduk Makkah, mereka biasa melakukan perdagangan menuju Syam, ya, membawa uang yang sangat banyak. Mereka biasa membawa sampai ruba miliun dinar zahab sanawiyan. Mereka membawa 250.000 dinar emas per tahunnya. Tuh, para kafilah dagang dari Quraisy nih bawa uang sebesar itu melewati Madinah untuk berdagang ke Syam, ya. Itu belum lagi yang nanti para penduduk Mekah biasa juga melakukan perdagangan ke daerah Taif dan lain-lain, ya. Dan mereka semua mengetahui bahwasanya madar hadhihi tijarah, core-nya, tempat berlalu seluruh jalur bisnis-bisnis ini, itu gimana pun adalah Madinah, ya. Dan mereka dulunya menikmatilah betapa jalur lewat Madinah nih jalur yang mereka rasakan aman dan terkendali di sana, gitu, ya. Akhirnya dari semua variabel-variabel itu, faktor-faktor itu, semakin besarlah kekhawatiran kaum Quraisy dengan keberadaan Rasulullah di sana Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya yang akan memfokuskan dan membangun kekuatan basis dakwah Islamiyahnya di kota Yathrib tersebut, di kota Madinah, ya. Di situ para kaum musyrikin merasa bahwasanya keberadaan kaum muslimin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah akhirnya mau nggak mau akan mengancam, ya, mengancam eksistensi kaum musyrikin Makkah. Akhirnya mereka mulailah mencari-cari, okay, berdiskusi untuk mencari anjah al-wasail. Anjah al-wasail yakni cara yang paling efektif, ya, cara yang paling efektif untuk menghilangkan ancaman bahaya tersebut nanti, yang dimana bahaya semua itu sumbernya satu, karena keberadaan Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dakwah Islam, ya. Jadi dapat difahami bahwa semua faktor-faktor yang diceritakan tadi nih, okay, keuntungan-keuntungan yang ada dengan perdamaian kaum Quraisy dengan Madinah, ini semua akan hilang. Akhirnya mau dagang ribet ke Syam, mau dagang ke Yaman ribet. Nah, terus juga mau diperangin di Madinah bukan kaum yang mudah untuk diperangi, kaum yang memang memiliki kekuatan yang dikenal di bangsa Arab nggak sembarangan. Bahkan ke Taif juga mau dagang kita ribet nanti, katanya begitu kata orang-orang kaum Quraisy. Akhirnya mereka berpikir gimana caranya? Kenapa? Mereka sadar Muhammad kalau ke sana Sallallahu Alaihi Wasallam akan dengan mudah mempengaruhi orang-orang sono. Mereka tahu sendiri bagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu efektif mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kemudian betapa Muhammad memiliki kepribadian yang sangat jadzabah. Kepribadiannya ini kayak magnet, bikin orang-orang yang berada di sekitarnya tertarik kepadanya dan siap bahkan berkorban, mengorbankan apapun demi dakwahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Muhammad dan para pengikutnya bikin basisnya di Madinah yang menjadi jalur bisnis kita dan lain-lain, wah bahaya nanti nih, gitu. Maksudnya gitu. Akhirnya mereka mulai bikin rapat parlemen, ya. Barlaman ini parlemen maksudnya, barlaman, ya. Wa fi yaumil khamis, dan di hari Kamis, sadis wa ishrun min syahr Safar, tanggal 26 bulan Safar, sanah arba'a asyar minan nubuwah, sanah rabi'ah asyar, tahun ke-14 kenabian. Kira-kira bangsa 12 September tahun 622 Hijri Masehi. Nah, kira-kira itu semua setelah 2,5 bulan setelah terjadinya Baiat Aqabah Kubro kemarin yang kita ceritakan. Okay?
Aqad Barlaman Makkah Dar an-Nadwa fi awailin nahar. Akhirnya para tokoh-tokoh Mekah mendirikan atau mengadakan pertemuan besar di Darun Nadwa. Di pagi hari. Akhtar ijtima' lahu fi tarikhi. Perkumpulan itu adalah perkumpulan yang paling besar atau perkumpulan yang paling penting di dalam sejarah perjalanan Quraisy di masa itu. Tawafad ila hadzal ijtima' jami' nuwab al-qabail al-Quraisyiyah. Yang dimana di rapat tersebut semua kabilah-kabilah Quraisy itu mengirimkan delegasinya masing-masing untuk hadir di rapat tersebut. Ya. Liyatadarasu khuttah hasimah tukaffil al-qadha sari'an ala hamil liwa ad-da'wah al-islamiyah. Mereka berunding untuk mempelajari, untuk membahas, untuk berbicara tentang bagaimana langkah yang paling efektif untuk menghabisi gerakan dakwah Islamiyah ini yang sampai akarnya, ya. Wa taqta tayyar nuraha 'anil wujud nihaiyan. Bagaimana mematikan cahaya dakwah Islamiyah ini sehabis-habisnya, ya. Wa kanat al-wujuh al-barisah fi hadha al-ijtima' al-khatir min nuwab qabail Quraisy. Pada saat itu delegasi-delegasi dari tiap kabilah-kabilah Quraisy yang menghadiri rapat tersebut, di antaranya ada Abu Jahal bin Hisham, jelas ini tokohnya. Itu dia dari kabilah Makhzum. Ada Jubair bin Mut'im sama Tu'aimah ibnu Adi sama Harith ibnu Amir. Itu semua dari Bani Naufal ibnu Abdi Manaf. Kemudian ada Syaibah, Utbah, kedua anak Rabi'ah, dan kemudian Abu Sufyan ibnu Harab. Itu mereka dari Bani Abdi Syams dan Bani Abdi Manaf. Kemudian ada An-Nadhr ibnu Al-Harith sama An-Nadhr ibnu Al-Harith ini dari golongan Bani Abdiddar. Ya. Kemudian ada Abul Bakhtari ibnu Hisham, ada Zam'ah ibnu Al-Aswad, ada Hakim ibnu Hizam. Itu semua mereka dari Bani Asad ibnu Abdul Uzza. Kemudian ada Nubaih dan Munabbih, kedua anak Hajjaj, mereka dari Bani Saham. Dan kemudian ada Umayyah ibnu Khalaf dari Bani Jumah. Nama-nama itu adalah beberapa nama-namanya nanti menjadi para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka nantinya. Di antara nama-nama tadi ada yang akhirnya masuk Islam, ya. Dan ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah tersebut sebagaimana udah janjian, tiba-tiba datang iblis kepada mereka. Iblis biasa menyamar dalam bentuk seorang kakek yang asing menggunakan penutup kepala dari kain yang begitu tebal. Luar biasa. Nah, iblis menampakkan dirinya dalam bentuk itu di antara mereka. Ya. Iblis tiba-tiba berada di depan pintu Darun Nadwah. Dalam apa? Rupa kakek-kakek tersebut. Ya. Faqalu, akhirnya orang-orang yang hadir pada saat itu berkata, "Mani syekh, siapa ini aki-aki?" Gitu. Kakek tersebut berkata, "Syekhun min ahli Najd." Aku seorang tua dari penduduk Najd. Sami'a billadhi itta'adtum lahu. Aku telah mendengar sesuatu yang sedang kalian bahas ini. Fahadhar ma'akum liyasma' ma taqulun. Akhirnya aku hadir bersama kalian untuk mendengar apa coba diskusi kalian, ide kalian seperti apa. Wa asa alla yu'dimakum minhu ra'yan wa nushan. Semoga keberadaanku bisa juga memberikan kepada kalian ide-ide dan nasihat-nasihat. Begitu. Ya. Seolah-olah dia datang mendengar permasalahan kaum Quraisy ini menghadapi Rasulullah dan gerakannya. Dia dari Najd datang ke situ untuk volunteer, nyumbangin ide. Qalu, akhirnya orang-orang tersebut berkata, "Ajal, fadkhul." Oh iya juga, boleh juga, ayo deh, masuk deh, ikutan rapat. Begitu, diajak rapat lah nih iblis. Iblis ikutan rapat.
النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. Mulailah perundingan mereka nih. Perundingan mereka dimulai. Oke? Yang dimana nanti berakhir mereka kepada keputusan untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Mereka yang hadir di situ mulai masing-masing memberikan ide-ide bagaimana caranya mematikan dakwahnya Muhammad bersama para pengikutnya ini. Oke? Mereka banyak yang melempar ide-ide di rapat tersebut. Ya, rapat tersebut berlangsung lumayan panjang. Abul Aswad memberikan ide pada saat itu. Nukhrijuhu min bain adhhurina wa nunfih an biladina wa la nubali aina dhahab wa la haythu waqa' faqad aslahna amrana wa ulfatana kama kanat. Bagaimana kalau kita menangkap Muhammad saja dan kemudian kita bawa dia keluar dari sini, kita usir dia. Kita nafikan dia, kita asingkan dia dari negeri-negeri kita. Kita nggak peduli mau kemana kayak dia perginya, begitu. Kemana kayak dia akhirnya nemploknya. Dengan itu kita telah memperbaiki kondisi kita dan memperbaiki kesatuan kita seperti dahulu lagi. Dia Abul Aswad memberikan ide demikian. Tapi Syekh An-Najdi, tapi ini aki-aki dari Najd tadi, yakni siapa? Belis, oke? Okay? Ini Belis bilang, la wallah, wallah no katanya. Enggak wallah. Ma hadza lakum birai. Tu ide enggak ajib. Oke? Okay? Alam taru husna hadithi. Tidakkah kalian lihat bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara begitu indah? Wa halawat mantiqih. Tidakkah kalian lihat begitu manis apa yang disampaikannya? Wa ghalbatih ala qulubir rijal bima ya'ti bih. Tidakkah kalian lihat betapa Muhammad begitu mudah membuat terlena hati orang-orang yang punya rijal. Rijal ya ini orang-orang yang punya sikap tegas, bahkan terlena dan akhirnya terperdaya oleh apa yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi law fa'altum dzalik, demi Allah, apabila kalau kalian lakukan hal tersebut, ma amintum ayyahilla ala hayyin minal Arab. Akhirnya kalian senantiasa terancam. Bisa jadi suatu saat Muhammad mendatangi salah satu negeri di antara negeri-negeri Arab, kemudian akhirnya membawa mereka untuk menyerang kalian. Hatta yata'akum bihim fi biladikum. Sehingga mereka akhirnya menginjak-injak kalian di negeri kalian sendiri. Tsumma yaf'al bikum ma arad. Kemudian dia akan lakukan kepada kalian, yang Muhammad akan lakukan pada kalian semaunya. Ya, dabbiru fihi ra'yan ghaira hadza. Coba cari ide lain selain ide ini. Begitu katanya. Nih iblis nggak mau langsung ngasih ide, dia yang ngasih ide nggak mau. Cuman digiringlah manusia yang ada di sana pada saat itu. Ya. Abul Bakhtari berkata pada saat itu, yang menghadiri rapat itu juga tadi kan. Yahbisuhu fil hadid wa aghliqu alaihi baban thumma tarabbasu bihi ma asab amthaluhu min asy-syu'ara alladhin kanu qablah Zuhairan wa Nabighah wa man madha minhum min hadzal maut hatta yusibahu ma asabahum. Bagaimana kalau kita tangkap aja Muhammad dan kemudian kita kerangkeng dia di dalam kerangkeng besi. Kemudian kita memberikan pengawasan kepadanya terus, kita awasi terus, oke? Sehingga dia mati di penjara tersebut nanti. Oke? Sebagaimana yang terjadi kepada Zuhair dan Nabigh. Zuhair dan Nabigh ini adalah di antara tokoh-tokoh Quraisy, wallahu alam ya, kalau dari cerita ini, ana aturan baca lagi tuh siapa Zuhair dan Nabigh ini dan Zubair. Ini orang-orang syair, para syu'ara, para penyair. Mungkin berakhirnya dengan ditahan oleh kaumnya demikian. Di bahasa kita dipasung. Dipasung. Oke? Sehingga akhirnya sampai mati. Begitu. Wallahu alam ya, nanti dibaca aja. Oke? Hatta yusibahu ma'asabahum. Sehingga terjadi kepada Muhammad apa yang terjadi kepada Zuhair dan Nabighah. Ya? Coba cari Nabighah Az-Zubyani. Anda lupa. Itu pelajaran adab kelas 2, tingkat 2 dulu. Anda matinya lupa. Gimana matinya?
Tapi Syekh An-Najdi, itu aki-aki dari Najd, belis tersebut berkata, la wallah, ma hadza lakum birai. Enggak ajib kalau begitu. Katanya begitu. Wallahi lain habastumu kama taqulun, la yakhrujanna amruhu min wara'il bab alladhi aghlaqtum dunahu ila ashabi. Demi Allah, apabila kalian tutup dia, apabila kalian penjarakan dia, sebagaimana yang kalian katakan demikian, niscaya berita itu akan tersebar dari penjara tersebut dan sampai kabarnya kepada para pengikutnya. Fala ausyaku ay yathubbu alaikum, niscaya mereka akan menyerang kalian. Fayanza'uhu min aidikum, dan akan merebutnya dari cengkraman tangan kalian. Thumma yukathirukum bihi hatta yaghlibukum ala amrikum. Kemudian yang ada mereka akan dengan mudah mengalahkan kalian. Ma hadza lakum birai. Pendapat ini enggak tepat. Ya? Fanzuru fi ghairi. Coba lihat pendapat lain diapain nih Muhammad. Begitu. Dipancing terus sama Syekh sampai kepada ide yang paling konkret. Oke? Okay? Wa ba'da an rafadha al-barlaman hadzainil ikhtirahain, dan ketika parlemen tersebut menolak kedua ide itu, akhirnya mulailah Syekh memberikan ide, kan? Yang dimana idenya ini akhirnya disetujui oleh seluruh anggota parlemen tersebut. Ya, Abu Jahal terutama yang menjadi hadir di dalam rapat parlemen itu juga menyampaikan ide ini. Yang dimana ide ini akhirnya nanti disetujui oleh seluruh tokoh-tokoh Quraisy yang hadir di sana. Abu Jahal berkata pada saat itu, wallahi inna li fihi ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'd. Demi Allah, sesungguhnya aku punya ide yang menurutku kalian gak pernah kepikiran sampai sejauh itu. Begitu. Karena kaum Quraisy gimana pun gak mau sampai tercatat bahwa mereka ngebunuh Muhammad. Fahim? Makanya idenya kayak tadi nanggung-nanggung semua. Oke? Okay? Karena posisi Muhammad memang sallallahu alaihi wasallam yang mulia di antara mereka, keturunan mulia. Nanti dicatat sejarah bahwasanya ini aib seseorang membunuh kaumnya sendiri, apalagi dari turunan yang mulia di antara kaum tersebut. Nah, kabilah apa nih yang ngebunuh? Gitu. Nanti dia akan jadi aib buat kabilah tersebut. Oke? Okay? Nah, Abu Jahal nih emang dari dulu greget pengen ngebunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia sampaikanlah idenya ini. Aku memiliki ide yang kayaknya kalian gak pernah deh sampai ke situ pikiran kalian. Wa ma huwa ya Abul Hakam. Kalau gitu apa dong idenya wahai Abul Hakam? Abul Hakam ini Abu Jahal. Ara an na'khudh min kulli qabilah fatan syabban jalidan nasiban wasitan fina. Menurutku agar kita dari setiap kabilah mengambil seorang pemuda, perwakilan setiap kabilah tersebut. Pemuda yang kuat, pemuda yang cekatan, dan memiliki nasab yang mulia. Di kabilahnya masing-masing. Dari setiap kabilah. Thumma nu'ti kulla fatan minhum sayfan sariman. Dan setiap pemuda itu nanti, kita berikan kepada mereka pedang yang sangat tajam. Thumma ya'madu ilaihi fayadribuhu biha darbah rajul wahid. Kemudian para pemuda ini nanti semuanya menghampiri Muhammad dan menyerang Muhammad satu waktu semuanya. Barengan semuanya menyerang. Fayaqtuluh, sehingga mereka semua membunuhnya. Fanastarih minhu, sehingga selamatlah kita dari Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum idza fa'alu dzalik tufraq damuhu fil qabail jami'an. Karena pemuda itu kalau melakukan itu semua, itu tadi ide kayak tadi nih. Darahnya Muhammad akhirnya dibagi kepada setiap kabilah tersebut. Jadi nggak satu kabilah yang disalahin ngebunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggak? Nggak satu kabilah yang disalahin. Oke? Karena semuanya ikut serta untuk menumpahkan darahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqdir Banu Abdi Manaf, kalau cuma satu kabilah bisa-bisa Banu Abdi Manaf, yakni
kabilahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerang kabilah tersebut nanti. Tuh, begitu. Oke? Tapi kalau semua kabilah ikut serta dalam menumpahkan darah Muhammad, Banu Abdi Manaf tidak akan bisa memerangi semua kabilah yang ada di dalam kaum mereka tersebut. Akhirnya mau nggak mau mereka mesti menerima dari kita akal. Akal ini diat. Diat. Ya kan? Nggak mungkin Banu Abdul Manaf mau marah gimana? Setiap kabilah punya peranan di dalam membunuh Muhammad. Nggak bisa dia memerangi kita semua yang berada di Quraisy ini. Akhirnya mau nggak mau kan, mesti nerima. Ya udah terima diat deh, terima diat. Diat ini berjalan di antara mereka, kalaupun belum Islam. Fa'aqalnahu lahum. Nanti kita bayarkan diat kita kepada mereka, karena telah membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekh An-Najdi, akhirnya iblis itu berkata tuh, kakek-kakek dari Najd itu berkata, al-qawlu ma qala ar-rajul. Tuh, itu ide paling cakep begitu. Hadza ar-ra'yu alladzi la ara ghairah. Pendapat ini menurutku paling tepat, enggak yang lain. Tidak yang lain. Wa faq Barlaman Makkah ala hadzal iqtirah al-athim bil ijma'. Akhirnya parlemen tersebut, anggota parlemen semuanya menyepakati ide tersebut, menyepakatinya, dan kemudian mereka semua kembali ke rumahnya masing-masing. Ya. Demikianlah kira-kira rencana kaum musyrikin dan makar mereka untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, betapa Allah punya makar sendiri. Allah punya makar sendiri. Baina tadbir Quraisy wa tadbirillah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat nih. Di antara makarnya kaum Quraisy dan makarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentunya pertemuan yang kayak gitu tadi, pertemuan parlemen Quraisy, ada pertemuan yang sebisa mungkin dijaga. Sehingga menjadi pertemuan rahasia. Supaya nggak kedengeran. Iya kan? Supaya nggak tampak pada mereka gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas yang nggak wajar di dalam keseharian mereka, ya. Sehingga seseorang tidaklah mencium adanya bau makar ini, gitu, ya. Wa kana hadza makran min Quraisy. Demikianlah kira-kira makar dari kaum Quraisy. Lakinnahum makaru bidzalika Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikatnya dengan itu mereka bermakar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhayyabahum min haitsu la yash'urun. Akhirnya Allah pun membuat mereka tertipu dari arah-arah yang tidak disadarinya. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makar dan propaganda tadi untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwasanya Jibril pun datang membawakan kabar bahwasanya Allah telah mengizinkan bagimu untuk keluar dari Mekah, yakni untuk pergi hijrah. Ya, bahkan haddadalahu waqtal hijrah, bahkan telah menentukan bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu yang tepat agar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Wa bayyana lahu khitta ar-radd ala Quraisy. Jibril pun alaihi salam mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti bagaimana caranya kita ngerjain balik orang-orang Quraisy yang hendak membunuhmu. Itu diajarkan oleh Jibril alaihi wasallam, ya. Faqal, akhirnya Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tabit hadhihi al-lailah ala firashika alladhi kunta tabit alaih. Malam ini wahai Muhammad, kau jangan tidur di kasur yang biasa kau tidur di situ. Jibril udah ngajarin alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu. Akhirnya pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berangkat menuju Hajirah. Di siang hari menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengatur rencana berangkat hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan
Bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakar fi nahri dhahira. Suatu hari, di tengah hari ini, siang-siang bolong, ketika kita lagi duduk-duduk di rumahnya Abu Bakar, kata Aisyah, di rumah ayahnya berarti kan, radhiyallahu anhum ajmain. Qala qail li Abi Bakar, tahu-tahu seseorang berkata kepada Abu Bakar, "Hadza Rasulullah mutaqanni'an." Ada Rasul tuh datang. Ya, mutaqanni' sambil nutupin kepalanya, ya. Fi sa'ah lam yakun ya'tina fiha. Rasul datang, mampir itu nggak biasa Rasul datang jam segitu, siang bolong begitu. Oke? Akhirnya Abu Bakar berkata, "Fida'an lahu abi wa ummi. Wallah ma ja'a bihi fi hadhihi as-sa'ah illa amr." Ma ja'a bihi fi hadhihi as-sa'ah illa amr. Yani, aku tebus dia dengan ayah dan ibuku. Ini ungkapan-ungkapan loyalitasnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nih Rasul nih datang ke sini jam segini, pasti ada urusan sangat besar nih. Karena nggak biasanya demikian, ya. Qalat Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul pun datang sallallahu alaihi wasallam fasta'dzan. Fa'udzina lahu fadakhal. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam diizinkan dan masuk rumah. Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, "Ukhruj min indik." Okay? Yuk keluar dulu, karena Nabi nggak enak masuk, ada anaknya, ada putrinya, ada istri Abu Bakar radhiyallahu anhu, nggak enak masuk. Okay? Keluar deh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamahum ahluk." Ya Rasulullah, ini ahlimu ya Rasulullah. Ini keluargamu ya Rasul. Lihat Abu Bakar. Oke? Nabi mau masuk nih, ada istrinya, ada putri-putrinya, kan gak enak. Ada Asma, ada Aisyah, ada istrinya Abu Bakar. Arab nih gak enak, gak ada ketemu sama tuan rumah wanita. Ini gak pernah Arab nih. Oke? Yang bawain makanan juga, kalau ini Arab nih. Yang bawain makanan dan lain-lain itu lelaki, gak ada cerita tuh cewek keluar bawain makanan, minum. Arab tuh gak ada begitu. Oke? Karena gak enak, ketemu itu malu. Nah, Rasul bilang keluar deh. Kata Rasul begitu ke Abu Bakar. Abu Bakar dengan ringannya berkata, "Ya Rasulullah, keluargamu ya Rasul." Masuk deh. Ya Allah. Abu Bakar berkata demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Bi abi anta ya Rasulullah." Ini demi ayahku ya Rasulullah, kamu adalah keluargamu. Ini adalah keluargamu. Qal, Rasul berkata, "Fa inni qad udzina li fil khuruj." Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar dari Mekah, untuk hijrah. Abu Bakar berkata, "As-suhbah bi abi anta ya Rasulullah." Aku temani ya Rasulullah, begitu. Ya. Ungkapan bi abi bi ummi begini, ungkapan yang berjalan di bangsa Arab, tidak dimaksudkan untuknya bersumpah, enggak begitu, ya. Aku temani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, "Na'am." Ya, oke. Suma abram ma'ahu khittah al-hijrah. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berdiskusi dengan Abu Bakar, menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita berangkat keluar dari Makkah untuk berhijrah. Wa raja'a ila baitihi yantazir maji'al lail. Kemudian Rasul kembali dari rumah Abu Bakar menuju rumahnya menunggu datangnya malam. Wa qad istamarra fi a'malihi al-yawmiyyah hasab al-mu'tad hatta lam yash'ur ahad bi annahu yasta'id lil hijrah. Rasul menampakkan seolah-olah Rasul mengerjakan aktivitasnya sehari-hari sehingga nggak ada yang curiga bahwa Rasul mau keluar pada malam itu mau untuk berhijrah. Auli ayyi amrin akhar ittiqa mimma qarrarathu Quraisy, ya. Nah lihat, rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikepung. Ya. Amma akabir mujrimi Quraisy faqadaw naharahum في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة. Adapun para tokoh-tokoh pembesar Quraisy, mereka melewati siang mereka di dalam membahas bagaimana cara merealisasikan atau mengeksekusi rencana yang telah mereka tentukan kemarin itu di rapat parlemen tadi, ya. Darun Nadwah tadi, ya. Mereka melewati hari siangnya untuk membahas bagaimana mengeksekusi rencana mereka ini yang telah mereka bahas di pagi harinya tadi, ya, yakni ketika rapat parlemen di Darun Nadwah. Akhirnya mereka memilih 11
orang dari para pembesar tersebut. Wahum, 11 orang tersebut adalah Abu Jahal ibnu Hisham, kemudian Hakam ibnu Abil As, kemudian Uqbah ibnu Abi Mu'aid, Uqbah ibnu Abi Mu'aid, kemudian An-Nadhr ibnu Al-Harith, kemudian Ubayyah ibnu Khalaf, kemudian Zam'ah ibnu Al-Aswad, kemudian Tu'aimah ibnu Adi, kemudian Abu Lahab, kemudian Ubay ibnu Khalaf, kemudian Ubay ibnu Al-Hajjaj, sama saudaranya Munabbih ibnu Al-Hajjaj. Ya, mereka menentukan 11 orang untuk mengeksekusi Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah mereka rencanakan sebelumnya. Wa kan min adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyanam fi awailil lail, dan kebiasaan Rasul memang sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam setelah salat Isya. Yakhruj ba'da nisfil lail ila al-Masjidil Haram. Nanti di tengah malam Rasul keluar menuju Masjidil Haram, yusalli fihi qiyamal lail, untuk melakukan qiyamul lail di Masjidil Haram. Biasanya Rasul begitu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bersiap-siap di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam nunggu Rasul keluar untuk mengeksekusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara Aliyan radhiyallahu anhu tilkal lailah an yattaji' ala firasyih. Pada malam itu Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali, kau tidur di kasurku. Tidur di kasurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yatasajja bi burdihi al-hadrami al-akhdar. Dan kemudian agar Ali selimutan dengan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Hadramut. Hadramut, negeri yang terkenal dengan tenunannya. Oke? Pada saat itu. Nah, Rasul punya buat selimut itu dari Hadramut, warnanya hijau. Nah, pakai selimut itu Ali. Jadi seolah-olah Rasul tidur di situ sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarah annahu la yusibuhu makruh. Rasul pun meyakinkan Ali, tenang, kau tak akan tertimpa apa-apa. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanat atamah min al-lail wa sada al-hudu wa nam 'amat an-nas, jaa al-madhkuruna ila baitihi sallallahu alaihi wasallam sirran. Dan ketika mulai datang malam dan kemudian mulai sangat sepi, dan banyaknya manusia udah pada tidur. Nah, orang-orang yang tadi, yang 11 orang tadi, mulai mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtama'u ala babihi yarsuduna. Mereka pun berkumpul kira-kira enggak jauh dari depan pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memantau gitu, ya. Wa hum yadhunnun yadhunnunahu naiman hatta idza qama wa kharaj wa thabu alaihi, dan mereka mengira bahwasanya Rasul lagi tidur tuh sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau Rasul bangun, biasa di malam hari mereka mau lompat, mau mengeksekusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah mereka rencanakan. Wa kanu ala thiqah wa yakin jazim min najah hadhihi al-mu'amarah ad-daniyah. Dan mereka pada saat itu udah pede banget, bakalan sukses nih kita nih, begitu. Hatta waqaf Abu Jahal waqfah az-zahu wal khuyala, sehingga pada saat itu Abu Jahal itu sampai yakni berdiri dengan kesombongannya dan berucap ucapan-ucapan yang mencela-cela Rasulullah, meremehkan, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada para teman-temannya nih yang 11 orang ini, okay? Dengan kesombongannya dan penghinaannya dia berkata, masa Muhammad bilang, katanya ente orang nih, kalau mengikuti dia, kalian akan menjadi raja-raja kaum Arab dan raja-raja orang non-Arab. Gitu. Sambil ngeledek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma bu'ithtum min ba'di mautikum, dan kemudian kalian nanti akan dibangkitkan setelah kematian kalian. Faju'ilat lakum jinan ka jinanil Urdun, dan akan dijadikan bagi kalian, diberikan bagi kalian taman-taman sebagaimana taman-taman yang ada di Yordan. Yordan ini emang udah terkenal dengan bangunan-bangunan yang indah dan lain-lain, ini Urdun. Oke? Taman-taman dan lain-lain ini terkenal Yordan. Oke? Nah, Abu Jahal mengatakan ini sambil mencela, mengeledek Rasul sallallahu alaihi wasallam. In lam taf'alu, dan apabila kalian tidak beriman kepada Muhammad, kan lahu fikum dzabah, maka niscaya ia akan menghabisi kalian. Tsumma bu'ithtum min ba'di mautikum, dan kemudian nanti kalian dibangkitkan setelah kematian kalian. Tsumma ju'ilat lakum nar tuhrakuna fiha, dan akan dijadikan bagi kalian api
yang kalian nanti dibakar di api tersebut. Begitu. Dia berkata demikian sambil ngeledek apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kan mi'ad tanfidh tilkal mu'amarah ba'da muntasafil lail. Okay. Mereka berencana untuk mengeksekusi rencana mereka tersebut setelah tengah malam di waktu yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di situ. Wabatu mutayaqidhin yantadhirun sa'at as-safar. Akhirnya mereka semua bertahan di situ menunggu malam mulai safar, menguning, ya. Walakinnallaha ghalibun ala amri. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang pasti akan menang mengatur seluruh perkaranya. Biyadihi malakutus samawati wal ardh. Di tangannya lah kuasa seluruh langit dan bumi. Yaf'al ma yasha. Allah akan lakukan, yakni Allah akan eksekusi apapun yang Dia kehendaki pada para makhluknya. Wa huwa yujir wa la yujar alaih. Ialah yang bisa memberikan perlindungan. Tidak ada orang yang dapat menerobos perlindungan yang diberikannya kepada makhluknya. Yujir wa la yujar alaih. Ialah zat yang paling berkuasa memberikan perlindungan dan tak ada yang dapat menerobos perlindungannya ketika Ia berikan perlindungan pada hambanya. Ya. Faqad fa'ala ma khataba bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma ba'd. Ya. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Allah berfirman, dan ingatlah ketika orang-orang kafir tersebut bermakar kepadamu untuk menahanmu atau untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu. Mereka bermakar dan Allah pun bermakar dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang bermakar. Ya. Nah, kemudian kisah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil meninggalkan rumahnya dan para kaum Quraisy itu semua duduk di dekat rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam memantau kapan Rasul keluar dari rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sungguh kaum Quraisy ini mereka telah gagal dengan kegagalan yang memalukan. Gagal dalam kondisi mereka yang dalam keadaan sadar padahal mereka. Okay? Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumah, bahkan menembus barisan para kaum Quraisy tersebut yang menunggunya. Dan Rasul akhadh hafnah minal batha, Rasul mengambil tanah dan debu-debu, faja'ala yadhurruhu ala ru'usihim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meneburkan debu-debu tersebut di atas kepala orang-orang yang lagi memantau rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengambil penglihatan mereka, yakni memalingkan pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengambil tanah dan menyebarkannya, menaburkannya di atas kepala orang-orang yang memantau rumah Rasul ini sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun." Dan kami telah jadikan di hadapan mereka penghalang dan di belakang mereka penghalang, dan kami buat mereka tak sadar dan sehingga mereka tak dapat melihat. Itu ada firman Allah demikian, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman tersebut, ya. Falam yabqa minhum rajul illa waqad wudi'a ala ra'sihi turaban, dan tidaklah bersisa seorang pun dari 11 orang itu kecuali pasti udah ditabur debu-debu di atas kepalanya. Wa madha ila bait Abi Bakar, dengan mudah Rasul melewati mereka dan kemudian ke rumahnya Abu Bakar. Fa kharaja min khawqa fi dar Abi Bakar lailan hatta lahiqa bi ghar Thawur. Mereka pun berdua keluar malam itu, okay? Meninggalkan Makkah dan sampailah mereka ke gua yang dikenal dengan nama Gua Thawur fi ittijah al-Yaman, yang ke arah jalan menuju Yaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar bersama Abu Bakar, pertimbangannya adalah kalau kita mengambil jalan yang biasa diambil jalur orang-orang mau pergi ke Madinah, kita dikejar. Kita ambil jalan muter deh, begitu. Ya?
Jalan yang nggak biasa ditempuh orang-orang kalau mau menuju Madinah. Lebih jauh sih, cuman kemungkinan nggak dikejar. Nah mereka melewati bukit, gunung-gunung gunung batu demikian yang di situ terdapat gua nanti bernama Gua Thawr. Ya. Wa baqiyal muhasirun yantazirun hulul sa'at as-safar. Orang-orang yang mengepung rumah Rasul itu masih terus mereka menunggu, kapan keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum datang fajar, telah tampak bagi mereka, ditampakkan kepada mereka kegagalannya. Di mana seseorang datang kepada mereka nih, 11 orang di situ. Ini orang dari jauh emang udah ngeliatin lu ngapain tuh 11 orang di depan rumah Muhammad ya, begitu. Akhirnya dia menghampiri 11 orang ini dan dia berkata kepada 11 orang, "Ma tantazirun, ente orang lagi nungguin apa anjal?" Gitu. Kalau mereka berkata, "Muhammad, kita nungguin Muhammad keluar nih." Begitu. Kal khibtum wa khasirtum. Ini orang bilang, "Wih, merugi kalian sungguh. Qad wallah marra bikum." Wallah Muhammad ngelewatin ente orang tadi. Begitu dibilangnya. Wa dharra ala ru'usikum turab. Bahkan dia sempat menabur tanah di atas kepala kalian semua. Wantalak li hajati. Kemudian dia pergi tuh, nggak tahu kemana dia tuh. Begitu. Qalu wallah ma absarna. Masa Jal? Kita nggak lihat. Wa qamu yang fuduna turab, terus mereka, oh iya benar tanah mulu ini pala. Baru ngeh Jal. Gitu. Ya. Walakinnahum tatalla'u min sayril bab fara'u aliyan. Akhirnya mereka mencoba mengintip dari pintu yang ada, mereka melihat Ali. Ya. Dan mereka berkata, enggak tuh Muhammad lagi tiduran. Dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Ali minal firash. Ali pun akhirnya ketika mendekat pagi hari, bangun dari kasur tersebut, fasaqat fi aidihim. Ali pun ditahan oleh mereka. Wasa'aluh. Akhirnya mereka menginterogasi Ali. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata, la ilma li bih. Aku enggak tahu Rasul di mana. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian kisah selanjutnya dia berbicara bagaimana perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rumah Abu Bakar menuju Gua Thawr. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.